Ya elah bentar ah. PW banget bro. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Masih di Gias 2024. Pada kesempatan kali ini gue sedang mampir ke boothnya Kia, karena Kia melaunching salah satu unit jagoan terbarunya, yaitu Carnival Hybrid Electric Vehicle. Setir Kanan juga udah sempat nge-review beberapa line up-nya Kia. Sobat Setir bisa nonton, klik link yang ada di kiri atas ini. Tanpa berlama-lama, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, tapi sebelum kita mulai, gue mau ngebahas dulu mengenai booth Kia, karena booth Kia ini juga membawa line up yang lengkap-lengkap banget dan keren-keren Sobat Setir. Oke, langsung kita bahas ya, kita intip satu-satu, let's go. Di sini hadir Grand Carnival, jadi ini adalah saudara kembarnya si Panda hitam dan putih, kalau gue sih bilangnya kayak Stormtrooper ya. Ini varian yang diesel dan 11 seater. Di sini juga hadir Seltos yang facelift nih, varian yang terbarunya. Nah, yang menjadi pembeda di Seltos facelift ini adalah di bagian lampu belakangnya. Dia sekarang jadi mirip-mirip sama si Carnival nih Sobat Setir. Ya sebenarnya bukan mirip Carnival sih, tapi ini adalah gaya desain terbarunya dari Kia. Keren banget. Di sini ada Cairns dan juga ada Sonet. Dan di atas panggung ada dua EV9 nih. Ini EV9 GT Line dan ini adalah yang baru, EV9 Earth Edition. Pembedaannya nanti kita bahas tipis yuk. Di depan, lampunya berbeda nih. Dia tumpuk mirip-mirip sama Carnival. Kemudian di bagian grillnya juga tidak ada lampu nih sekarang Sobat Setir di bagian sini. Velgnya berbeda, desainnya jadi lebih ngeblok gini dan kayak shuriken ya. Di bagian row keduanya tidak menggunakan captain seat kayak yang di GT Line, melainkan menggunakan modelnya bench seat kayak gini, jadi nyambung nih. Dan paling utama adalah perbedaannya di drivetrainnya. Jadi sekarang baterai lebih kecil, motor listriknya jadi satu di bagian belakang, jadi dia RWD, dan tenaganya juga jadi mengecil. Tapi dengan harga yang semakin kompetitif. Untuk yang Earth Edition ini dibanderol dengan harga 1,5 miliar aja Sobat Setir. Jadi bedanya sekitar 400 jutaan, hampir 500 juta ya. Karena yang GT Line itu udah hampir menyentuh 2 miliar. Dan yang terakhir ada EV6 nih. Nah, EV6 juga salah satu EV favorit gue. Udah gue ajak-ajak ke Bali dan gue sangat-sangat happy. Nggak hanya EV6 GT Line aja, karena ada EV6 GT. Yang dimana high performance-nya dari EV6. Ganteng banget. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Nah Sobat Setir, kalau kita lihat pada bagian eksterior depannya, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan. Bahkan bisa dibilang masih mirip dan sama dengan Carnival yang generasi terbarunya. Sama-sama menggunakan lampu yang manis banget desainnya. Di sini terdapat sebuah DRL yang nyambung hingga turun ke bawah, jadi kayak membentuk siku seperti itu. Terus dia juga multifungsi, bisa menjadi DRL, bisa menjadi lampu sen juga. Untuk lampunya terdapat 4 buah proyektor untuk lampu dekat dan lampu jauh. Jadi mobil ini lampunya juga sudah full LED semua. Dan berlanjut lagi ke bagian bawah, di bawah juga terdapat sebuah fog lamp. Semuanya full LED, jadi emang ganteng banget. Dan secara desain, di bagian atas terdapat lekukan di bagian hoodnya untuk memberikan aksen kokoh gitu ya, kekar. Dan di bagian grillnya juga dia desainnya manis. Ini merupakan desain ciri khasnya Kia ya, si Tiger Nose itu. Keren banget. Di sini terdapat chrome-chroman juga lengkap, dan terdapat sensor parkir juga nih sebanyak 1, 2, 3, 6 titik totalnya dari kiri ke kanan. Dan di bagian bawah juga mendapatkan aksen satin chrome seperti ini Sobat Setir. Aduh, kalau ngebahas masalah desain, Kia tuh emang ganteng-ganteng banget nih di generasi-generasi terbarunya. Jadi Carnival Hybrid ini juga menurut gue manis banget. Dia memiliki desain yang senada nih dengan varian EV-nya, EV9 gitu. Modern Kia, ganteng banget. Oke, kalau gitu kita mau ke samping, kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Nah, kalau Sobat Setir ingat, Carnival sebelum yang terbaru ini dia memiliki desain yang sedikit membulat nih. Jadi dia desainnya tuh mirip-mirip fan-nya tuh berasa banget lah. Sedangkan di Carnival terbaru ini dengan desain yang jauh lebih boxy-boxy, ngotak-ngotak, yang dimana desainnya senada juga dengan EV9, mirip, maka dia kelihatan jadi nggak begitu fan bentuknya, yang dimana kalau buat gue pribadi sih gue suka banget Sobat Setir. Kemudian kalau kita mulai dari atas, kita mendapatkan roof rail nih di bagian atas. Jadi bisa untuk bawa-bawa barang gitu ya, bisa pasangin roof rack juga dan segala macamnya. Untuk pintunya juga dia udah keyless, dan ini tentunya dapat terbuka secara otomatis. Tuh, mewah banget ya dalamnya. Nanti kita intip, tapi tar dulu, kita bahas sampingnya dulu. Dan di bagian bawah juga terdapat aksen-aksen cladding body nih. Jadi dia manisnya tuh sampai bawah Sobat Setir gitu. Untuk di spion dia juga sudah mendapatkan kamera, karena mobil ini memiliki kamera 360. Tuh, di sana ganteng ya. Dan membahas mengenai velg, dia juga memiliki velg yang desainnya itu mirip sama EV-EV-nya dari Kia nih.
Jadi dia modelnya yang ngeblok gini, di tengah-tengah tuh kotak gitu ya, tulisan Kia. Buat gue ini desainnya ganteng banget. Ini menggunakan ukuran ring 19, balut dengan ban berukuran 235/55 ring 19. Nah, bannya sendiri menggunakan Continental Cross Contact RX. Fitmentnya sih pas banget ya. Dan juga di atas ini kita mendapatkan aksen lagi di quarter panel belakang. Tuh. Dan ini tekstur nih, kalau dipegang tuh ada rasanya. Desainnya Kia tuh selalu top notch sih kalau menurut gue. Yuk kita intip bagian belakangnya. Nah, bergeser ke belakang baru kelihatan nih dia memiliki desain yang sedikit membulat. Yang dimana menurut gue sih by design masih masuk banget sama overall desainnya yang boxy-boxy gitu. Jadi ya depan kanan kirinya boxy, bagian belakang sedikit membulat di bagian kaca. Menurut gue sih masih nyambung aja desainnya. Nah, kita mulai dari bagian atas. Di sini terdapat sebuah kamera. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar di bagian spion tengah. Kemudian dia memiliki rear defogger juga. Dan dia punya rear wiper tapi ngumpet di bagian atas ini, jadi kelihatannya clean look. Terus di sini juga mendapatkan aksen satin chrome ini ya sobat setir, yang menyambung dari quarter panel belakang. Terus untuk lampunya juga dia desainnya senada dengan lampu di bagian depan. Jadi ada sikunya gitu, full LED semua. Terutama di bagian tumpukan sini yang terbentang secara vertikal, itu juga senada dengan bagian depannya atau headlampnya gitu. Desainnya tuh emang manis banget. Kemudian di sini terdapat logo Kia dan di sini terdapat tulisan HEV menandakan bahwa ini merupakan sebuah hybrid electric vehicle, berbeda dengan Carnival yang varian dieselnya gitu. Nah, turun ke bagian bawah, untuk bumpernya juga dia memiliki desain yang cukup, jadi nggak terlalu berlebihan, pas senada dengan desain overall mobilnya gitu. Keren banget ya sobat setir. Oke, kalau gitu kita bahas mengenai mesin ya, let's go. Ngebahas mengenai dapur pacunya, Carnival Hybrid ini menggunakan mesin 1600 cc turbo yang menghasilkan tenaga di 245 horsepower dan torsinya di 367 sobat setir. Nah, ini turbo hybrid ya, jadi digabungkan juga dengan sebuah motor listrik dan baterai gitu. Kalau kita ngebahas mengenai angkanya, memang angkanya tidak sebesar yang diesel, tapi ini mesinnya 1600 dan dia hybrid, jadi untuk konsumsi bahan bakarnya pasti jauh lebih irit sobat setir. Bahkan katanya ini bisa mencetak 1:25. 1:25 loh, dengan mobil sebesar ini dan senyaman ini, itu gila sih. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi bahas bagian interiornya. Tidak berasa seperti di sebuah mobil, lebih berasa seperti di ruang tamu. Kenapa? Karena interiornya si Carnival Hybrid ini luas bener sobat setir. Dia captain seat di bagian row kedua. Untuk headrestnya juga empuk banget. Bahkan bisa dibilang ini keempukannya udah level Eropa. Kalau dari gambarnya sih kayaknya lo udah nggak perlu nanya berapa legroom dan headroomnya. Cuman gua harus menjelaskan juga nih, ini udah hitungannya bukan jari tapi tangan mungkin ya. Ini satu tangan segini tuh, satu tangan bahkan kurang. Kalau dihitung jari mungkin 10, 15, 20, 23, 24 jari untuk legroomnya. Dan posisi duduknya ya udah PW banget aja, bener-bener enak sobat setir tuh. Dan untuk headroomnya sendiri gue mendapatkan di sekitar 4 jari. Ini sih gokil. Dan kalau misalkan lagi musuhan sama tetangga, itu bisa kita geser. Kalau misalkan kurang jauh gesernya, sebel banget sama tetangganya, kita majuin dulu. Udah kita majuin, lalu kita geser. Nah, tetangga juga bisa geser. Sebenarnya geser-geseran ini tujuannya bukan kalau berantem sama tetangga ya. Tujuannya untuk mempermudah akses ke row ketiganya gitu. Jadi dibikin alley bisa digeser-geser. Nah, di row keduanya ini kita mendapatkan berbagai macam fitur nih. Jadi kita mendapatkan kray belakang, kita mendapatkan sunroof di bagian belakang, dan ini sunroof ya, jadi bisa dibuka gitu. Sunroof itu ada 2, depan dan belakang, bukan panoramik jadi satu gitu, enggak, ini sunroof. Terus ada untuk controller AC. Positioningnya unik banget di bagian pilar B kanan. Kita juga mendapatkan ventilasi udara yang modelnya kayak di pesawat, dan 2 buah cup holder, charging port juga. Jadi sangat-sangat kaya akan fitur nih sobat setir di bagian belakang. Nah,
Coba. Untuk duduk di bagian kiri, karena biasanya bos tuh duduknya di bagian kiri, jok depan ini juga bisa dilipat dari samping. Tuh, kita bisa ngelipat, bisa kita majuin juga. Oke. Dan ini legroomnya jadi tidak terbatas. Bayangkan, bisa selonjoran tuh. Dan selain itu juga, jok ini elektris sebenarnya. Ini kan maju mundur dari rel itu manual, sedangkan kita bisa, oh ini bisa gue geser lagi nih. Set. Nah, kemudian gue bisa recline secara elektrik. Ada leg support juga secara elektrik. Tuh. Dan kerennya lagi, ini udah makin mirip-mirip sama si... So, ini dia bisa di-extend, bisa dinaikin, bisa turunin. Dan kerennya lagi, joknya bisa diangkat. Aduh, benar-benar nikmat sekali, seperti di lounge di rumah nih. Ini posisi duduknya sih bisa dibilang udah mirip-mirip sama Kia EV9 GT Line. Bisa relax segini loh, tinggi gue di 170 cm sobat seger. Tuh, bisa senyantai ini. Gokil. Nah, berlanjut lagi ke row pertama dari Kia Carnival Hybrid. Berasa kemewahannya langsung disambut oleh dashboard yang bertingkat seperti ini. Kemudian terdapat dua buah layar besar, yang di bagian kanan untuk instrumen cluster dan di bagian kiri untuk head unitnya. Dia juga sudah terintegrasi dengan mobil, jadi kita dapat melakukan berbagai macam pengaturan. Selain itu, dia juga sudah support Apple CarPlay serta Android Auto. Sayangnya, unit yang display di sini dalam keadaan nggak bisa dinyalain sobat setir. Jadi kita juga nggak bisa kontak, kita nggak bisa melihat seperti apa tampilan layarnya. Nah, di bagian bawah juga ini terdapat sebuah AC, controller AC. Ini juga dia modelnya mati gini, ketika mobil dinyalain baru maka akan keluar gitu tampilannya. Tapi kalau lagi mati ya mati gitu. Nah, dia ini juga mirip sama EV6 sobat setir. Jadi dia bisa multifungsi. Mau kita pakai buat AC bisa, atau mau jadi shortcut untuk pengaturan media juga bisa. Di bagian bawahnya ini terdapat charger nih, serba colokan. Ini juga mirip sama yang terdapat di EV6. Jadi ada Type-C, kemudian ada Type-C lagi, ada wireless charging juga, kemudian ada si lighter portnya. Penyimpanan terbuka, di sini ada cup holder, terus ini ada untuk heated and cooling seats, kamera 360, ada heater setir juga, shifternya modelnya shift knob putar, ada driving mode, dan di bagian atas kita juga mendapatkan sebuah sunroof lagi. Tuh. Nah, posisi drivingnya ini fully adjustable, yang dimana menurut gue very interesting buat mobil yang memiliki dimensi sebesar ini. Dan driving positionnya itu bisa rendah banget. Sekarang gue bawa udah posisinya rendah dan adjustable. Jadi kayak lagi bawa mobil kecil jatuhnya. Setirnya bisa jauh banget reach-nya, dia tilt and telescopic juga. Bisa tilt, bisa telescopic. Kemudian yang tadi gue bilang bisa mendapatkan posisi driving yang rendah banget. Tuh kayak gini. Ini sih nyantai banget, nggak kayak bawa Carnival ya, rasanya kayak bawa si Sonet gitu sobat setir. Menarik banget. Dan untuk setir-setirnya di bagian kanan untuk ADAS-nya dan di bagian kiri untuk medianya. Di bagian belakang ada pedal shifternya. Menarik banget. Oke sobat setir, berarti sekian review dari Kia Carnival HEV. Nah, mobil ini sendiri di display berwarna hitam, namun seharusnya warnanya lengkap sama juga seperti yang varian dieselnya sobat setir. Dan juga untuk harganya mobil ini dibanderol dengan harga 1,3 miliar. Mobil ini cocok banget untuk kalian semua yang mencari mobil berdimensi besar, nyaman, terus juga full of technology dan konsumsi bahan bakar yang irit. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Varian Carnival yang baru. Nggak enak banget sih masuknya. Kenapa ya? Alarm, cuk. Bentar ya. Dibalut dengan ban berukuran 285. Nggak mungkin dong.